Halo kawan-kawan mahasiswa, semoga kalian baik-baik saja dan tetap semangat ya dalam perkuliahannya. Di podcast ini akan dibahas mengenai apa itu kepemimpinan pendidikan. Semoga apa yang disajikan dalam podcast ini dapat dimengerti oleh seluruh kawan-kawan mahasiswa. Telah disebutkan sebelumnya bahwa podcast ini akan membahas apa itu kepemimpinan pendidikan. Tapi sebelumnya, apa sih pengertian dari kepemimpinan pendidikan itu? Mari kita bahas dulu apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan berarti kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Jadi berdasarkan definisi dari kepemimpinan ini, kita bisa sambungkan ke kepemimpinan pendidikan yang artinya adalah kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Terkait dengan kepemimpinan, muncul yang namanya pemimpin. Dan beriringan dengan munculnya seorang pemimpin, tentu pemimpin ini memiliki fungsi. Di antaranya, pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama, dengan penuh rasa kebebasan. Pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjalankan tujuan. Pemimpin juga membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling praktis dan efektif. Pemimpin pun bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Pemimpin memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk melatih kelompok menyadari proses dan isi pekerjaan yang dilakukan dan berani memulai hasilnya secara jujur dan objektif. Pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Dalam kepemimpinan, ada beberapa tipe kepemimpinan yang diterapkan oleh setiap pemimpin. Ada tipe otoriter, yang dimana bersifat diktator terhadap anggotanya, dan menimbulkan oposisi dan sifat apatis pada anggotanya, yang membuat anggotanya merasa bahwa pemimpinnya tidak ramah terhadap anggotanya. Kemudian ada tipe laissez-faire, yang dimana pemimpin membiarkan anggotanya bertindak bebas dan biasanya tidak tegas terhadap pembagian tugas kepada anggotanya. Dan keberhasilan organisasi ini tergantung pada kesadaran diri dan dedikasi anggotanya. Adapun juga tipe demokratis. Pemimpin tipe ini menafsirkan diri mereka sebagai pemimpin di tengah-tengah anggota, di mana mereka menstimulasikan anggota untuk produktif demi tujuan bersama. Kepentingan berpangkal pada kepentingan dan kebutuhan kelompok. Biasanya pemimpin seperti ini menghiraukan kepentingan pribadinya dan mempertimbangkan kemampuan kelompok. Dan yang terakhir ada tipe pseudo-demokratis, yang dimana pemimpin ini bersikap demokratis di luarnya, tetapi sebenarnya sangat otokratis. Seakan-akan membahas idenya bersama bawahan, bersama anggotanya, namun pada akhirnya pemimpin ini berusaha menekan bawahannya dengan sedemikian rupa dengan berbagai cara untuk menyetujui idenya dan menganggapnya sebagai keputusan bersama. Untuk menjadi seorang pemimpin, apalagi dalam konteks pendidikan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai seorang pemimpin. Yang pertama adalah rendah hati dan sederhana, bersifat suka menolong, sabar dan memiliki kestabilan emosi, percaya kepada diri sendiri, jujur, adil, dan dapat dipercaya, serta memiliki keahlian dalam jabatannya. Dalam menjalankan kepemimpinannya, seorang pemimpin harus memiliki keterampilan berikut. Yang pertama, keterampilan dalam memimpin, jelas memimpin organisasi. Yang kedua, ada keterampilan dalam hubungan insani atau keterampilan dalam membangun hubungan yang harmonis dengan anggotanya. Ketiga, keterampilan dalam proses kelompok. Keempat, keterampilan dalam administrasi personel. Dan terakhir, keterampilan dalam menilai.
Kahn dan Cass juga mengemukakan 3 keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin, yaitu pertama, human relation skill, di mana kemampuan ini berhubungan dengan bawahan. Artinya pemimpin harus membangun suasana yang harmonis dalam lingkungan organisasi, sehingga tercipta suatu iklim kerja yang menyenangkan dan kooperatif juga antara bawahan dan pemimpin. Yang kedua ada technical skill, di mana pemimpin menerapkan ilmunya ke dalam ranah operasional dalam rangka mendayagunakan sumber daya yang ada dan memikirkan pemecahan masalah yang ada dengan praktis. Tapi urgensi dari technical skill ini akan makin berkurang ketika tingkatan manajerialnya semakin tinggi. Yang ketiga adalah conceptual skill, di mana kemampuan ini melihat sesuatu secara keseluruhan yang kemudian dapat merumuskannya, seperti mengambil keputusan, mengambil kebijakan, dan lain-lain. Dalam hal ini, penekanan pemimpin yang baik adalah yang tidak melaksanakan sendiri tindakan yang bersifat operasional. Mengenai keberadaan pemimpin, tentu ada beberapa teori mengenai mengapa pemimpin bisa muncul. Yang pertama, seorang bisa menjadi pemimpin karena memang terlahir untuk menjadi pemimpin. Dengan kata lain, pemimpin ini merupakan bakat dan pembawaan dari lahir. Yang kedua adalah seseorang bisa menjadi pemimpin kalau lingkungan, waktu, dan keadaan yang memungkinkan seorang menjadi pemimpin. Dan kata lain, bisa menjadi pemimpin jika diberi kesempatan dan pembinaan tentunya. Yang ketiga, ini merupakan gabungan dari yang pertama dan kedua, di mana pemimpin itu merupakan bakat, tapi bakat tersebut harus diasah lagi dan perlu pembinaan yang tepat tentunya. Yang keempat, setiap orang bisa menjadi pemimpin, tapi hanya dalam situasi tertentu saja, sebab orang tersebut mempunyai kelebihan-kelebihan di situasi tersebut, dan kelebihan-kelebihan tersebut mungkin tidak berlaku pada situasi yang lain. Dalam mempelajari kepemimpinan, khusus dalam pendidikan, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam mempelajari kepemimpinan tersebut. Yang pertama ada pendekatan sifat. Pendekatan ini didasari asumsi bahwa kondisi fisik dan karakteristik pribadi adalah penting bagi kesuksesan pemimpin. Hal tersebut adalah kondisi fisik, latar belakang sosial, dan kepribadian yang adaptif, agresif, emosi stabil, populer, dan kooperatif. Kemudian ada pendekatan kepribadian. Pendekatan ini memandang kepemimpinan dapat dipelajari dari pola tingkah laku dan bukan sifat-sifatnya. Perilaku pemimpin ini dapat berorientasi pada tugas keorganisasian ataupun pada hubungan dengan anggota kelompoknya. Titik berat dalam pendekatan ini ada pada 2 aspek perilaku kepemimpinan, yaitu fungsi-fungsi kepemimpinan dan gaya-gaya kepemimpinan. Gaya-gaya kepemimpinan tersebut dapat dikategorikan lagi sebagai berikut. 1. Berorientasi pada tugas atau task oriented. Yang kedua, berorientasi pada hubungan dengan bawahan atau employee oriented. Ada beberapa teori kepemimpinan dalam pendekatan keperilakuan. Pertama ada studi kepemimpinan dari Ohio State University, Hemphill dan Kunz, yang kemudian diteruskan oleh Halfin dan Wiener, melihat ada 2 dimensi perilaku pemimpin. Yang pertama ada initiating structure, yaitu pemimpin melukiskan hubungan dengan bawahan dalam usaha menetapkan pola organisasi, saluran komunikasi, dan metode atau prosedur yang dipakai dalam organisasi. Yang kedua ada consideration, yaitu berhubungan dengan persahabatan, saling mempercayai, saling menghargai, kehangatan, perhatian, dan keakraban hubungan antara pimpinan dengan para anggota kelompoknya. Kedua perilaku tersebut saling bergantung, artinya pelaksanaan perilaku yang satu tidak memengaruhi perilaku yang lain. Dengan demikian, pemimpin bisa melaksanakan perilaku keduanya dalam derajat yang sama atau derajat yang timpang. Misal, consideration lebih tinggi dibandingkan dengan initiating structure dan sebaliknya. Yang kedua ada teori kepemimpinan managerial grid, dikemukakan oleh Robert K. Blake dan Jane S. Moten, yang membedakan 2 dimensi dalam kepemimpinan, yaitu concern for people, menekankan pada hubungan antar individu, dan concern for production, yang menekankan pada produksi. Dari 2 aspek tersebut, terlahirlah 5 gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah impoverished, yaitu pemimpin menggunakan usaha paling sedikit dalam menyelesaikan tugas tertentu, dan hal ini dianggap cukup untuk mempertahankan organisasi.
Yang kedua ada country club, di mana kepemimpinan didasarkan pada hubungan informal antar individu, keramah-tamahan, dan kegembiraan. Tekanan terletak pada penghargaan kepada hubungan kemanusiaan secara maksimal. Yang ketiga ada team, artinya keberhasilan organisasi tergantung kepada hasil kerja sejumlah individu yang penuh pengabdian. Tekanan terletak pada kepemimpinan kelompok yang memerlukan satu sama lain. Dasar kepemimpinan ini adalah kepercayaan dan penghargaan sesama anggota kelompok. Yang keempat adalah task, artinya pemimpin memandang efisiensi kerja sebagai faktor utama untuk keberhasilan organisasi. Penekanan ini ada pada penampilan individu. Dan yang terakhir ada middle road, di mana penyelesaian tugas didasarkan pada keseimbangan yang optimal antara tugas dan hubungan manusiawi. Terakhir, dari teori pendekatan keperilakuan, ada model Getzels dan Guba. Getzels dan Guba mengadakan studi yang menganalisa perilaku pemimpin dalam sistem sosial, di mana mereka mengemukakan dua kategori perilaku kepemimpinan. Yang pertama, bergaya normatif dengan dimensi nomotetis, di mana meliputi usaha memenuhi tuntutan organisasi. Dimensi ini mengacu pada lembaganya yang ditandai dengan peranan-peranan dan harapan tertentu sesuai dengan tujuan-tujuan organisasi. Yang kedua, bergaya personal dengan dimensi ideografis, di mana pemimpin mengutamakan kebutuhan dan ekspektasi anggota organisasinya. Dimensi ini mengacu pada individu-individu dalam organisasi yang masing-masing dengan kepribadian dan disposisi kebutuhan tertentu. Melanjutkan dari penjelasan pendekatan mempelajari kepemimpinan, ada pendekatan kontingensi. Pendekatan ini melahirkan banyak model kepemimpinan, yaitu pertama, ada model kepemimpinan kontingensi yang dikembangkan oleh Fred E. Fiedler. Dia berpendapat bahwa keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh suatu gaya kepemimpinan yang diterapkannya, karena tidak semua gaya kepemimpinan cocok di semua situasi. Menurut pendapat ini, ada 3 variabel yang menentukan efektif tidaknya kepemimpinan seseorang, yaitu hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin, derajat struktur tugas, dan kedudukan kekuasaan pemimpin. Berdasarkan pendapat tersebut, maka situasi organisasi atau lembaga dikatakan menguntungkan dalam arti menentukan keberhasilan pemimpin jika hubungan pemimpin dengan anggota bawahan baik, struktur tugas-tugas terinci dengan jelas dan dipahami oleh tiap anggota kelompok, kedudukan kekuasaan formal pemimpin kuat dan jelas sehingga memperlancar usahanya untuk memengaruhi anggota kelompoknya. Dilihat dari tingkatannya, masing-masing variabel dibedakan menjadi 2 kategori. Hubungan pemimpin anggota, baik dan tidak, derajat struktur tugas, tinggi dan rendah, kedudukan kekuasaan pemimpin, kuat dan lemah. Selanjutnya ada model kepemimpinan 3 dimensi yang dikemukakan oleh William J. Redin dengan nama Three-Dimensional Model. Karena pendekatannya menghubungkan 3 kelompok gaya kepemimpinan, yaitu yang disebut gaya dasar, gaya efektif, dan gaya tidak efektif menjadi satu kesatuan. Yang terakhir ada teori kepemimpinan situasional yang dikembangkan oleh Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard. Teori ini berasumsi bahwa pemimpin yang efektif tergantung pada taraf kematangan pengikut dan kemampuan pemimpin untuk menyesuaikan orientasinya, baik orientasi tugas ataupun hubungan antar manusia. Jadi, teori ini menekankan pada kesesuaian antara gaya kepemimpinan dengan tingkat kematangan pengikutnya. Hersey dan Blanchard mengemukakan 4 gaya kepemimpinan berdasarkan teori tersebut. Yang pertama ada telling, yaitu perilaku pemimpin dengan tugas tinggi dan hubungan rendah. Kedua, selling, perilaku dengan tugas tinggi dan hubungan tinggi, namun pengarahan masih dilakukan oleh pemimpin. Yang ketiga, participating, yaitu perilaku hubungan tinggi dan tugas rendah di mana pemimpin dan pengikut bersama-sama memberikan andil dalam mengambil keputusan. Yang keempat ada delegating, yaitu perilaku hubungan dan tugas rendah di mana pemimpin memberi kesempatan yang dipimpin melaksanakan tugas mereka sendiri melalui pendelegasian. Tadi sudah dibahas secara merinci apa itu kepemimpinan. Lalu muncul lagi pertanyaan, siapakah yang disebut pemimpin pendidikan? Ada 2 jenis pemimpin pendidikan di sini. Yang pertama, kepemimpinan resmi, di mana mereka adalah orang-orang yang menduduki posisi sebagai pemimpin dalam struktur organisasinya, seperti kepala sekolah atau kepala dinas dan lain-lain. Yang kedua adalah kepemimpinan tidak resmi, yaitu di mana mereka
banyak yang mempengaruhi, menjadi teladan, dan mendorong ke arah perbaikan kualitas kerja. Namun, mereka tidak menduduki posisi sebagai pemimpin dalam struktur organisasinya. Dalam konteks satuan pendidikan, kita sebut saja sekarang sekolah. Ada seorang pemimpin pendidikan di sana, itu kepala sekolah, di mana kepala sekolah memiliki fungsi utama sebagai pemimpin pendidikan adalah menciptakan situasi belajar mengajar yang nyaman, sehingga guru-guru dapat mengajar dan murid-murid dapat belajar dengan baik. Kepala sekolah juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang banyak, sehingga kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan harus belajar bagaimana mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab sehingga ia dapat memusatkan perhatiannya pada usaha pembinaan program pengajaran. Kepala sekolah juga harus mampu dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan, pelayanan khusus sekolah, dan fasilitas pendidikan lainnya. Selain itu, kepala sekolah juga bertanggung jawab atas pertumbuhan guru-guru, seperti mengenal kebutuhan masyarakat, pembinaan kurikulum, membantu guru-guru mengevaluasi program pendidikan dan hasil belajar murid. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pemimpin pendidikan, ada beberapa model-model kepemimpinan yang bisa diterapkan. Yang pertama, ada kepemimpinan visioner. Kepemimpinan model ini memiliki kerja pokok yang difokuskan pada rekayasa masa depan yang penuh tantangan, menjadi agen perubahan yang unggul dan menjadi penentu arah organisasi. Dan yang kedua ada kepemimpinan transformasional, di mana seorang kepala sekolah dapat dikatakan memiliki kepemimpinan transformasional jika mampu mengubah seluruh sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan-tujuan sekolah. Pemimpin dengan kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang memiliki visi ke depan dan mampu mengidentifikasi perubahan lingkungan serta mampu mentransformasi perubahan tersebut ke dalam organisasi. Demikianlah yang bisa disampaikan mengenai kepemimpinan pendidikan. Semoga apa yang telah disampaikan dalam podcast ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan mahasiswa sekalian dalam memahami konsep kepemimpinan pendidikan. Saya Iksan Mutakin selaku pemateri di sini. Sampai jumpa di lain kesempatan.